Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini setelah kesibukan kita sepanjang minggu kita boleh bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini anugerah yang sangat besar dan mari kita sungguh percaya bahwa apa yang kita lakukan ini sungguh sangat penting. Bapak Ibu, pagi ini kita masih belum melaksanakan perjamuan Tuhan. Nanti perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Untuk itu pagi ini saya ingin berbicara mengenai kebangkitan Tuhan. Untuk kita mempersiapkan diri untuk merayakan hari kenaikan Tuhan. Mari kita baca lagi di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ya, tentu saja juga untuk mengingatkan kita semua tentang Injil. Injil yang telah diberitakannya, Injil yang saudara dan saya telah terima, Injil yang olehnya kita diselamatkan. Bapak Ibu, Paulus mengatakan ini adalah hal yang sangat penting. Injil itu adalah hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa Injil, kabar baik yang menuntun kepada keselamatan, itu berbicara mengenai Yesus Kristus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk pembenaran kita. Saya mau menegaskan pagi ini bahwa Injil itu sangat penting. Kematian Kristus itu sangat penting, kebangkitannya itu sangat penting. Dan respon kita terhadap kebangkitan Kristus atau respon kita terhadap Yesus yang bangkit itu juga sangat penting, karena itu akan menentukan bagaimana kita akan menghabiskan waktu kita di kekekalan nanti. Mari saya mau menyampaikan khotbah ini dengan tema mengapa. Mengapa kebangkitan Kristus itu sangat penting. Mengapa kebangkitan kita itu sangat penting, dan mengapa kita harus memandang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita itu sangat penting. Ini yang akan menjadi tujuan kita pagi ini. Nah, Bapak Ibu, mengenai penting tidak penting ya. Masalah yang dihadapi oleh banyak orang sekarang ini adalah mereka itu menganggap sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak penting itu enteng, ringan. Banyak orang yang memandang sesuatu yang seharusnya sangat serius itu dianggap enteng. Tetapi sebaliknya, banyak orang sekarang ini hal-hal yang enteng, hal-hal yang tidak serius, hal-hal yang tidak penting itu dipandang penting. Dan ini mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan ini. Bahaya ya kalau kita menganggap sesuatu yang serius, yang sangat penting itu tidak penting. Bahaya kalau kita menganggap sesuatu yang enteng, yang biasa-biasa saja, kita pandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Kita akan tertipu, kita akan menyesal di kemudian hari, karena ternyata apa yang kita anggap penting, itu tidak penting. Dan ternyata apa yang kita anggap penting, itu tidak penting. Kita akan menyesal di kemudian hari. Mari sebagai orang-orang percaya kita mau belajar untuk tahu mana yang penting, mana yang sangat penting, dan memandangnya penting. Amin Bapak Ibu. Contohnya saja ya, orang-orang sekarang ini keselamatan atau perkara-perkara rohani yang seharusnya sangat penting dan dipandang penting justru dipandang remeh, dipandang ringan. Buktinya ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan perkara-perkara rohani, tetapi lebih memperhatikan hal-hal duniawi. Seperti beberapa minggu yang lalu kita belajar dari kitab Hagai, bagaimana orang-orang Israel tidak memandang penting perkara-perkara rohani, padahal itu adalah perkara yang sangat penting. Mereka mengabaikan pembangunan bait suci, dan dampaknya adalah Allah mendisiplin mereka. Allah membuat mereka mengalami begitu banyak pergumulan dalam hidup karena salah pandang, saudara. Sekarang ini ibadah yang penting menjadi tidak terlalu penting. Orang lebih memilih untuk mengerjakan perkara-perkara duniawinya. Ini masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang sekarang ini. Contohnya, doktrin itu sangat penting. Pengajaran yang sehat itu sangat penting. Tetapi orang tidak menganggapnya penting. Ya, khotbah-khotbah Alkitabiah, khotbah-khotbah eksposisi dianggap tidak menarik. Lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya sebagai dorongan, sebagai motivasi, ya,
khotbah-khotbah yang berasal dari hikmat dunia ini yang menyenangkan telinga. Tetapi kalau sudah mengajarkan kebenaran yang serius, yang penting, dianggap itu tidak menarik. Ini bahaya. Seperti contoh doa, persekutuan doa. Ya, persekutuan untuk saling menopang di dalam iman itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi sekarang orang menganggap itu tidak menarik, tidak penting, dan lebih suka untuk mengadakan kumpulan-kumpulan sosial. Ya, kalau kumpul udah nggak perlu doa lah, doa di rumah saja. Kalau kumpul nggak perlulah ada khotbahnya, kalau ada 5 menit saja. Yang penting kita kumpul, makan-makan, kita diskusi sesuatu tentang pekerjaan. Atau kita kalau kumpul kita jalan-jalan, kita healing-healing kan seperti itu. Jadi ini satu hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita bergeser dari hal-hal yang penting dengan menganggapnya tidak penting. Atau dari hal-hal yang remeh, yang enteng. Lalu kita menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Bapak Ibu, penyesalan itu tidak di depan, penyesalan itu di belakang. Jangan sampai kita kecewa karena kita menganggap hal-hal yang serius, hal-hal yang penting sebagai hal-hal yang tidak penting, yang tidak serius. Dan jangan juga sampai kita kecewa karena kita menganggap hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak serius sebagai hal-hal yang penting. Karena kita akan kecewa kalau kita melihat bahwa ternyata yang kita utamakan itu tidak penting. Nah, ini juga yang terjadi dengan kebangkitan. Tentang kebangkitan Kristus. Tentang kebangkitan kita sendiri. Ternyata tidak hanya sekarang, tetapi mulai zaman dulu, ya sejak gereja mula-mula, ada orang-orang yang memandang bahwa kebangkitan Kristus itu tidak penting. Bahwa kebangkitan kita itu tidak penting. Bahkan mereka itu mengatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Bahaya ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Itu sebabnya mari kita melihat saat ini bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting. Dan kita harus memandangnya sangat penting. Dan kita harus merespon dengan benar Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Nah, kalau kita membaca teks ini kita melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan secara jasmani. Bahkan di bagian teks-teks yang lain kita juga membaca di sana, ini menunjukkan pentingnya kebangkitan Kristus. Ya, ada begitu banyak fakta ditunjukkan di Alkitab tentang kebangkitan Kristus. Dan bagaimana dia menampakkan diri selama 40 hari kepada sejumlah besar murid. Sejak kebangkitannya sampai kenaikannya yang akan kita rayakan hari Kamis yang akan datang. Kita melihat bagaimana Yesus berulang kali menyatakan dirinya kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka. Bahwa dia telah bangkit secara fisik, bangkit secara tubuh. Kemudian dia telah naik ke surga. Ya, dia naik ke surga dan bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Untuk menghakimi semua orang berdasarkan respon mereka terhadap Yesus yang bangkit itu. Bayangkan, Yesus telah mati memikul dosa-dosa kita, dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan, dia telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Menghakimi saudara dan saya berdasarkan respon kita kepadanya. Barang siapa yang percaya diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa untuk selama-lamanya. Bayangkan, ini adalah hal yang sangat-sangat serius. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting. Bahwa kebangkitan Kristus itu sangat penting. Bahwa dia yang telah bangkit itu sangat penting. Karena dia yang telah naik ke surga juga, dia akan datang kembali. Akan menghakimi saudara dan saya. Ingat Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi. Kita akan berhadapan dengan Yesus yang telah bangkit itu. Dan dia akan menghakimi kita sesuai dengan respon kita kepadanya. Bapak Ibu, cara kita merespon Yesus
itu akan menentukan masa depan kita nanti. Cara kita menghargai Yesus, cara kita bersikap terhadap Yesus itu akan menentukan bagaimana masa depan kita di kekekalan nanti. Ingat Bapak Ibu, kekekalan itu artinya selama-lamanya. Dan kalau kita bicara kekekalan itu harusnya itu merupakan hal yang sangat penting. Tentunya kita semua ingin bahagia kekal dalam kerajaan sorga. Amin, itu harapan kita. Tidak ada seorang pun yang ingin menghabiskan kekekalan di neraka, tidak ada. Makanya kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita menikmati semua hal baik di dunia ini tetapi pada akhirnya kita menghabiskan hidup kita di neraka? Maka seharusnya kita tahu mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang seharusnya kita anggap paling penting dalam hidup ini. Yesus sudah menunjukkan clue-nya bagi kita. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyedihkan kebanyakan orang sekarang ini justru menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha mereka untuk mendapatkan hal-hal jasmani. Kebanyakan orang menghabiskan waktu dan energi mereka, usaha mereka untuk hal-hal yang akan binasa. Kalau mau jujur, berapa banyak waktu kita gunakan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kita membaca Alkitab? Dalam satu minggu berapa waktu kita gunakan untuk beribadah? Sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang kita anggap penting. Dan tentunya kita menganggap penting hari-hari ibadah ini. Amin. Ini yang menuntun kepada kekekalan. Sekarang ini banyak orang yang lebih menginvestasikan waktunya, tenaganya, bahkan hartanya untuk mendapatkan hal-hal duniawi yang akan binasa, tetapi mereka mengabaikan jiwa mereka sendiri. Mereka mengabaikan jiwa keluarganya, mereka mengabaikan jiwa orang lain yang sifatnya kekal. Coba kalau dibuat skala kepentingan, lebih penting ibadah atau lebih penting sesuatu yang mendatangkan cuan atau keuntungan duniawi. Wah, ini harusnya bagi kita mudah untuk memilih. Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan kita, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kepada Serubabel, kepada Yosua bin Yosadak, Allah berbicara melalui Hagai, utamakan rumah Allah, utamakan pekerjaan Tuhan, maka hari ini juga aku akan memberikan berkat. Makanya prioritaskan yang penting, Bapak Ibu, ini tidak boleh kita anggap remeh, amin. Ya, jadi kalau Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati, dan bahwa dia telah naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi semua orang, itu adalah fakta yang paling penting dalam sejarah. Tidak ada yang lebih penting dari itu semua. Karena kita menanggung konsekuensi untuk berhadapan dengan dia sebagai hakim yang adil itu. Itu sebabnya sangat penting bagi kita dalam hidup ini untuk terus-menerus menganggap bahwa Yesus itu penting. Ya, kebangkitannya itu penting. Dan bagaimana kita harus merespon dia dan menjadikan dia menjadi pribadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Apakah Yesus yang terpenting dalam hidup kita? Apakah dia yang kita layani dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, itu menjadi penting bagi kita. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang sekarang ini. Justru yang enggak penting itu dianggap penting. Bahkan dibelan-belani, saudara ya. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Ya, kita invest waktu, tenaga, pikiran untuk mendapatkan sesuatu yang enggak penting sesungguhnya, karena itu akan binasa.
tetapi yang penting kita lalaikan. Orang sekarang ini ya gereja itu masih gereja, tapi kalau ada kegiatan yang lebih penting dari gereja, mereka tidak dengan berat hati meninggalkan persekutuan. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan, dan fokus orang sekarang bukan lagi untuk doa, untuk bertekun dalam pengajaran firman, tetapi membangun kehidupan sosial yang nyaman, kumpul-kumpul, senang-senang, jalan-jalan. Tapi kalau disuruh ibadah, disuruh doa, ada yang pernah komen, diajak doa, doanya membosankan, doanya enggak menarik, saudara. Kalau doa enggak menarik, doa enggak penting. Saya mau tanya, bernafas itu menarik enggak? Kalau berhenti bernafas kita mati, katanya doa itu nafas hidup orang percaya. Ini contoh seperti itu. Ini problem yang banyak dihadapi oleh manusia sekarang ini, tetapi kita tidak mau salah dalam memandang hal yang penting, dan kita tidak mau tidak memperhatikan yang penting. Kita mau mengutamakan yang penting karena itu menyangkut kekekalan kita. Amin. Mari saya akan mengemukakan beberapa alasan ya mengapa kebangkitan itu sangat penting. Mengapa kebangkitan Yesus itu sangat penting? Kenapa kebangkitan kita itu sangat penting? Nah, yang pertama perhatikan bahwa kebangkitan itu penting karena memang itu benar Bapak Ibu. Bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Yesus itu benar-benar mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar dibangkitkan. Dan benar bahwa dia telah naik ke surga. Dan benar bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Ini bukan mitos. Ini bukan cerita yang dibuat oleh para rasul. Ini adalah esensi dari kekristenan. Ini adalah hal-hal yang fundamental dalam kekristenan. Kekristenan itu dibangun atas dasar kematian, kebangkitan Yesus, kenaikannya dan kedatangannya kembali untuk menyelamatkan kita orang yang percaya kepadanya. Tetapi justru inilah yang diserang hari-hari ini Bapak Ibu ya. Hati-hati kalau yang sering buka TikTok, buka YouTube, kalau ada video lewat yang mengatasnamakan dirinya kekristenan progresif, yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Allah, Alkitab itu bisa salah, yang sudah mulai mempertanyakan doktrin-doktrin fundamental tentang kekristenan, yang sudah mulai meragukan ketuhanan Yesus, yang mengatakan bahwa kematiannya tidak benar, bahwa kita tidak membutuhkan Yesus untuk selamat, hanya orang yang berbuat baik, setiap orang yang berbuat baik bisa selamat. Ini sungguh-sungguh sangat mengerikan karena menghina karya Kristus. Jadi saya mau katakan ini sesuatu yang benar. Fakta sejarah menunjukkan, Alkitab menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret itu telah mati dan telah dibangkitkan secara tubuh. Ya memang kualitas tubuhnya berbeda dengan kualitas kehidupan kita, tetapi dia tidak bangkit secara rohani, tetapi dia bangkit secara tubuh Bapak Ibu. Tubuh itu bisa dilihat, tubuh itu bisa diraba, bisa dipegang, tubuh itu bisa makan ikan goreng, tubuh itu bisa minum anggur, tubuh itu bisa makan roti. Tetapi tubuh itu fix, kekal untuk selama-lamanya. Berbeda dari tubuh duniawi kita. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Kita harus mempercayai itu. Bagaimana ketika para murid menyaksikan Yesus dalam tubuh kebangkitannya itu. Dan saya mau mengatakan bahwa kebangkitan tubuh Yesus ini berlaku untuk semua orang. Dan bahwa kedatangannya untuk menghakimi itu berlaku untuk semua orang. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus yang telah mati untuk memikul dosa-dosa kita dan bangkit untuk keselamatan kita, orang-orang itu akan binasa karena ketidakpercayaannya. Jadi ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya untuk orang Kristen. Nah, orang sekarang bilang seperti ini, ya kalau kamu percaya Yesus bangkit, baiklah. Kalau kamu percaya Yesus itu hakim yang adil, baiklah. Itu berlaku untuk kamu, tetapi tidak untuk kami. Aku tidak percaya itu. Oke, tidak masalah.
Silakan dengan kepercayaan kamu, silakan dengan iman kamu, tetapi aku tidak percaya. Karena aku percaya cukup dengan melakukan pekerjaan baik, maka Yesus tidak mungkin akan menghukum orang baik. Bapak Ibu, hati-hati dengan pengajaran yang seperti itu. Jadi kepercayaan terhadap Yesus yang bangkit dan yang akan datang untuk menghakimi, itu sama seperti hukum-hukum alam loh Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya analogikan dengan hukum gravitasi. Bapak Ibu percaya hukum gravitasi? Bahwa semua benda yang kita jatuhkan dari atas itu akan jatuh ke bawah? Percaya Bapak Ibu? Tentunya kita percaya. Percaya nggak percaya, hukum gravitasi itu ada. Hukum gravitasi itu benar. Coba kalau tidak percaya, yang dari balkon silakan menjatuhkan diri ke bawah. Yang nggak percaya pun akan masuk IGD. Nah, kebangkitan Yesus sifatnya seperti itu. Percaya nggak percaya, kita akan berhadapan dengan Yesus yang bangkit. Percaya nggak percaya, kita akan dihakimi. Jangan ngentengkan itu, Bapak Ibu. Ini tujuan firman Tuhan diberikan kepada kita. Jangan sampai kita fokus kepada hal-hal yang nggak penting. Nanti kita akan kecewa. Atau kita mementingkan hal-hal yang remeh. Kita akan mengalami bahaya. Baik. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus benar-benar bangkit? Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ini supaya kita bisa berdialog dengan santun dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Ya, ini penting untuk kita sebagai tanggung jawab kita untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus itu benar-benar bangkit, itu real karena apa? Karena itu telah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Tadi kita sudah membaca bagaimana, sebab Yesus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus mengatakan sesuai dengan kitab suci. Itu sudah dinubuatkan. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini fakta penggenapan dari janji-janji Allah. Bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan tekanan ini, sesuai dengan kitab suci. Ini menegaskan bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Ada begitu banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan. Itu bukan peristiwa yang sifatnya kebetulan. Bahkan Yesus kepada Kleopas dan temannya, dia membuka kitab-kitab Taurat, membuka kitab-kitab Musa, kitab-kitab nabi-nabi untuk menunjukkan bahwa dirinya harus mati, bahwa dirinya harus dikuburkan dan dibangkitkan kembali. Bahkan Yesus 3 kali mengatakan bahwa anak manusia akan dibunuh, tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Yang kemudian Paulus menyebut para saksi. Ada banyak saksi yang melihat kebangkitan itu. Di antaranya dia menyebut Kleopas, dia menyebut 500 orang murid, dia menyebut Yakobus dan murid-murid yang lain. Dia menyebut dirinya sebagai saksi yang paling terakhir. Kan seperti itu. Dia rasul yang melihat Yesus pada waktu perjalanannya ke Damsyik, dia menunjukkan, loh ada saksi-saksi. Ada Kleopas dan ada perempuan-perempuan, ada murid-murid yang lain, ada Yakobus dan murid-murid yang lain, ada 500 orang sebelum kenaikannya ke surga, ada aku ini saksi. Dan kalau jumlahnya udah ratusan orang, nggak mungkin itu halusinasi. Masa ada orang halusinasi bareng-bareng Bapak Ibu ya. Makanya saksi itu setidaknya 2 atau 3 orang saksi. Kalau saksi 1 orang itu nggak kuat, harus 2, minimal 2. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan itu nyata. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Kemudian ada bukti-bukti kehidupan yang diubahkan dari para saksi itu. Petrus, siapa yang tidak kenal Petrus?
Petrus itu gagal pada waktu penangkapan Yesus. Petrus yang mengatakan, "Guru, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, aku tidak akan takut, aku akan tetap bersama-sama dengan kamu." Tetapi Yesus mengatakan apa? Mereka akan dicerai-beraikan saat penangkapannya. Mereka akan meninggalkan dia sendirian saat membutuhkan. Dan benar, pada saat Yesus ditangkap malam hari itu, murid-murid tercerai-berai meninggalkan Yesus. Kefas meninggalkan Yesus yang sesumbar dengan begitu luar biasa, meninggalkan Yesus. Tetapi kita perhatikan setelah Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus, ketika Allah melahirkan gereja, Kefas hidupnya berubah, seorang yang mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali, murid-murid yang meninggalkan Yesus menjadi saksi yang begitu militan, saksi yang setia, bahkan kebanyakan mereka mati martir kecuali Yohanes Rasul. Bapak Ibu, kalau enggak benar-benar melihat Yesus yang bangkit, kalau enggak benar-benar menyaksikan kebangkitan Yesus, enggak mungkin perubahan yang seperti itu. Saya yakin enggak mungkin. Saya enggak bisa menjelaskan ada orang yang berubah seperti itu kalau bukan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Contoh yang lain siapa? Paulus. Paulus itu dulunya seorang penganiaya jemaat loh Bapak Ibu ya. Sampai-sampai dia mengatakan, sebenarnya aku ini tidak layak, aku ini rasul yang paling tidak layak, sebab aku menganiaya jemaat. Bayangkan, dari seorang yang ingin membinasakan kekristenan, dari orang-orang yang ingin menghancurkan pengikut Yesus, menjadi seorang percaya yang sungguh-sungguh, menjadi seorang pelayan Injil yang sungguh-sungguh, menjadi seorang rasul sejati. Kalau bukan benar-benar melihat Yesus, itu enggak mungkin. Ini fakta. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dikarunia hidup yang kekal, pasti kita militan. Amin. Amin. Yakin telah berjumpa dengan Yesus? Ya, melalui Injil Bapak Ibu. Yakin bahwa kita telah diselamatkan? Harus yakin. Yakin kalau mati masuk surga? Yakin. Karena itulah saya militan. Karena itulah saya memberitakan firman dengan serius, karena saya yakin, saya menemukan kebenaran di sini. Petrus melihat Yesus yang bangkit. Paulus melihat Yesus yang bangkit. Hidupnya diubahkan. Dan tidak hanya itu, jemaat di Korintus telah berpegang kepada Injil itu. Telah menerima Injil itu, telah diselamatkan oleh Injil itu. Mereka mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan hidup kita sekarang ini juga membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak berjumpa dengan Yesus. Saya memang Kristen sejak lahir. Karena saya dilahirkan di keluarga Kristen. Tetapi baru setelah saya berjumpa secara pribadi dengan Yesus melalui Injil. Itu saya khotbahkan di Minggu sore. Ya. Bagaimana Lydia itu bertemu dengan Yesus melalui Injil yang diberitakan oleh Paulus sehingga dia bertobat, dia dan seluruh keluarganya. Bagaimana perempuan dengan roh tenung itu, dia disucikan dari roh-roh jahat itu oleh karena perjumpaan dengan rasul-rasul itu. Bagaimana kepala penjara Filipi berjumpa dengan Yesus melalui Injil ketika dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kata Paulus apa? Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Kalau saya tidak berjumpa dengan Yesus, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bapak Ibu juga tidak akan ada di ruangan ini kalau tidak berjumpa dengan Yesus melalui pemberitaan Injil. Amin. Makanya kata Paulus yang sangat penting ialah Injil. Injil yang telah menyelamatkan kamu. Jadi ada bukti perubahan hidup dari orang-orang yang berjumpa dengan Yesus itu. Jadi kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting? Karena itu fakta Bapak Ibu, karena itu realita bahwa Yesus yang bangkit itu telah naik ke surga. Kita sedang menantikan kedatangannya, amin. Dan bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Ini serius, cepat atau lambat. Seperti yang saya sampaikan di ibadah sore, hidup kita ini seperti digantung di seutas tali yang tipis, yang rapuh.
Sewaktu-waktu kita akan menghadapi kematian kita. Dan saat kita mati, yang kita lihat paling awal adalah Yesus. Tinggal apa yang akan kita dengar. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, atau nyahlah kamu, sebab aku tidak kenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sangat penting. Amin Bapak Ibu. Ini fakta. Ini fakta karena ada nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena ada saksi-saksi yang dapat dipercaya. Ada perubahan hidup dari saksi-saksi yang melihat Yesus. Dan bahwa kita juga adalah saksi karena kita telah berjumpa dengan Yesus melalui pemberitaan Injil, maka hidup kita berubah. Kita menjadi seorang yang telah diselamatkan, anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan dan yang beribadah kepadanya. Nah, yang kedua, kebangkitan Yesus itu sangat penting karena tanpa kebangkitan Kristus, iman Kristen itu tidak ada artinya. Kita bisa membaca di ayat yang ke-12 sampai 19 itu. Kita membaca di sana bagaimana jemaat di Korintus itu sebenarnya tidak menolak kebangkitan Yesus, tidak. Tetapi ada yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa ada konsekuensi yang sangat serius, ada konsekuensi logis dari kepercayaan yang salah. Makanya tadi kenapa saya katakan bahwa doktrin itu penting, karena kalau doktrin kita salah, itu konsekuensinya kita nggak selamat loh Bapak Ibu. Apalagi doktrin-doktrin yang menyangkut keselamatan. Contohnya tentang Tritunggal, contohnya tentang keselamatan hanya oleh anugerah dan iman saja. Kalau kita masih mempercayai Allah yang berbeda dengan Allah yang diajarkan oleh Alkitab, saya yakin kita salah alamat, kita nggak akan selamat. Kalau kita tidak mengandalkan anugerah dan iman saja untuk selamat, tetapi menambahkan perbuatan baik, menambahkan ritual ini dan itu, sama saja kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri, dan itu akan menuntun kepada kebinasaan. Dan kalau kita tidak memuliakan Yesus dalam ibadah-ibadah kita, tetapi mencari kesenangan kita sendiri dalam ibadah, wah itu juga celaka bagi kita. Lihat, Paulus menunjukkan konsekuensi logis dari kepercayaan yang salah. Dia mengatakan, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka seluruh kepercayaan kita, iman kita yang kita lakukan sekarang ini, itu menjadi tidak ada artinya. Itu menjadi tidak ada gunanya. Itu menjadi tidak berharga. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di luar iman yang benar akan kebangkitan Yesus, di luar persekutuan dengan Yesus yang bangkit, itu akan sia-sia Bapak Ibu. Ini konsekuensi dari kepercayaan yang salah. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, kenapa kita susah-susah melakukan ini? Lebih baik kita foya-foya aja, senang-senang aja. Kan seperti itu. Buat apa? Buat apa kita menderita karena Yesus kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati? Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau kita juga tidak dibangkitkan, maka Injil itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Pemberitaan firman ini tidak ada gunanya. Saya ini ngotot memberitakan firman, saya mengajarkan Alkitab, karena saya tahu ada kebangkitan dari antara orang mati, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, bahwa kita akan diadili sesuai dengan respon kita kepada Yesus yang bangkit itu. Makanya saya tidak main-main, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak keliru pada akhirnya. Amin. Kalau tidak benar bahwa saya harus menghadap Yesus yang bangkit, ngapain saya susah-susah begini? Ya ngapain kita bertekun membaca kitab suci? Ngapain kita membaca banyak buku referensi yang baik? Kenapa ada begitu banyak buku di tempat kita? Membaca serius. Buat apa kalau tidak ada kebangkitan? Maka Injil nggak ada gunanya. Pemberitaan firman nggak ada gunanya. Jadi substansi dari pemberitaan itu tidak ada sama sekali.
Bapak Ibu, mungkin kekristenan itu memiliki ajaran yang baik secara moral, tetapi itu akan membuat kita sama dengan agama-agama yang lain. Kalau ngomong moral, orang lain juga punya moral, saudara. Kalau ngomong etika, orang lain juga punya etika. Yang membedakan kita adalah bahwa kita memiliki kebangkitan dari antara orang mati. Dan bahwa kita memiliki kepastian masuk kerajaan surga. Itu yang membedakan kita. Kalau moral semua orang baik kok. Banyak yang mabuk, bukan semua orang baik. Banyak orang baik kok. Iya kan? Banyak orang yang memuji orang-orang, wih orang ini baik sekali, padahal enggak Kristen loh, tapi baik. Tapi orang sebaik apapun juga tanpa Yesus akan binasa, Bapak Ibu. Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lebih buruk lagi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka rasul-rasul itu menjadi pendusta. Karena rasul-rasul itu memberitakan kebangkitan Yesus, memberitakan Yesus yang mati menebus dosa dan yang bangkit untuk keselamatan kita. Bahkan khotbah-khotbah saya pun itu menjadi dusta karena saya memberi pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati, memberi pengharapan akan kerajaan surga, tetapi ternyata itu tidak ada. Nah, kalau rasul sudah bohong soal kebangkitan, maka hal-hal yang lain tidak bisa dipercaya. Orang-orang lain, hal-hal yang lain tidak bisa dipercaya. Maka kita harus membuang seluruh isi Alkitab, tidak ada gunanya. Lebih baik kita bicara psikologi aja. Lebih baik kita bicara filsafat saja, karena Alkitab bohong. Karena inti Injil adalah yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bahwa dia telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Dan penghakimannya itu sesuai dengan respon kita terhadap Yesus yang bangkit itu. Jadi kalau dia tidak bangkit, saudara, khotbah-khotbah ini nggak ada artinya. Penginjilan itu tidak ada artinya, nggak ada gunanya. Tapi karena itu ada artinya, itu menyangkut kebangkitan kita nanti, maka kita melakukannya dengan tekun. Amin. Nah, yang berikutnya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka percaya kepada Injil itu juga tidak ada gunanya. Ya, ayat 14, saya baca lagi di ayat 14, coba kita lihat. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, pernahkah Bapak Ibu mendengar kata-kata, enggak penting apa yang kamu percayai, yang penting kamu percaya. Ada yang pernah dengar kata-kata seperti itu? Enggak penting Yesus bangkit, enggak bangkit, yang penting kamu percaya. Wow, bahaya Bapak Ibu. Ya, karena iman kita itu berfungsi atau tidak berfungsi itu tergantung pada objek imannya. Kalau Bapak Ibu percaya ya bahwa kata itu bisa terbang, maka sampai seumur hidup Bapak Ibu akan kecewa karena kata nggak akan pernah bisa terbang. Yang penting percaya wis kodok bisa terbang. Apa ada kodok terbang? Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin Bapak Ibu mau pergi ke Manado. Saya mau ke Manado bawa mobil sendiri. Saya percaya saya akan sampai Manado. Kira-kira sampai Manado nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak akan pernah sampai. Mau bagaimana? Apakah mobil kita bisa terbang? Kecuali memang mobil kita didesain untuk mobil terbang. Atau apakah mobil kita amfibi bisa nyebrang di laut? Kalau seperti itu saya bisa percaya. Tapi kalau dengan mobil yang saya pakai sekarang, saya percaya saya akan sampai Manado dengan mobil ini, maka iman saya sekuat apapun itu nggak ada gunanya. Amin Bapak Ibu.
Demikian juga, nah kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sebesar apapun kepercayaan saya kepada Yesus, itu nggak ada gunanya. Karena dia tidak akan dapat menyelamatkan saya, dia tidak akan dapat menolong saya, dia adalah Tuhan yang mati, yang tidak bangkit. Kematiannya sama dengan kematian orang lain, nggak ada gunanya, kan begitu loh. Jadi iman itu penting, tetapi iman yang penting itu tergantung pada objek imannya. Kalau kita salah mempercayai, ya sebesar apapun kepercayaan kita, itu tidak ada gunanya, tergantung pada objeknya. Saya tidak bisa mengharapkan anak usia 5 tahun ya mengendarai sepeda motor sendiri, kan begitu ya. Pokoknya aku percaya dia bisa, aku percaya dia bisa naik motor ini, aku percaya dia bisa pergi sendiri. Nggak bisa. Karena sebesar apapun kepercayaan kita, itu bergantung pada apa yang kita percayai. Makanya mari kita bersyukur bahwa kita memiliki Yesus yang benar-benar mati dan bangkit untuk kita. Dan kepercayaan kita tidak sia-sia karena dia pasti akan dapat menyelamatkan kita. Dia dapat menolong kita dan membawa kita kepada kemuliaan itu. Nah kemudian kalau Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu, tidak ada pengharapan setelah kematian. Ya kita membaca, jika Kristus tidak dibangkitkan maka tidak ada pengharapan. Ada kebangkitan dari antara orang mati itu. Ayat 18 coba kita baca. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Karena kebangkitannya disebut sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi kalau dia tidak dibangkitkan, maka kita yang mati dalam dia pun kita tidak akan dibangkitkan. Tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Banyak orang sekarang yang mengatakan nggak perlu percaya Yesus untuk dapat masuk surga. Yang penting berbuat baik saja. Nggak mungkin Tuhan itu akan menghukum orang baik. Nah ini yang bahaya. Bapak Ibu, teori ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab kita ini. Bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit yang akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini meremehkan kekudusan Allah Bapak Ibu. Orang-orang yang mengatakan pokoknya berbuat baik, kamu tidak usah jahat, kamu pasti masuk surga. Ini meremehkan kekudusan Allah yang mutlak. Ini meremehkan keberdosaan kita, bahwa kita ini membutuhkan pengampunan, bahwa kita ini membutuhkan penyucian oleh darah Yesus. Ini bahaya. Kalau orang baik bisa masuk surga, itu mengasumsikan bahwa kita ini bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahwa kita tidak membutuhkan Yesus, bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Ini kebenaran yang paling menghina kekudusan Allah, tetapi meninggikan derajat manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ini pemahaman yang menghina karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang jauh lebih jahat dari mengatakan bahwa orang baik bisa masuk surga. Hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita yang akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan orang yang telah selamat itu menunjukkan perubahan hidup dari tidak baik menjadi baik. Itu yang saya sampaikan di khotbah minggu sore. Bahwa keselamatan hanya oleh iman saja, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan bahwa orang yang percaya itu menunjukkan perubahan hidup. Kita berbuat baik tidak untuk selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga atau menumpuk amal demi timbangan nanti dalam kerajaan surga. Tidak. Kita melakukan karena kita mengucap syukur berterima kasih sebagai bukti bahwa kita benar-benar telah diselamatkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu, hanya Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan, yang dapat membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka jerih payah kita
semua usaha kita, pengorbanan kita itu akan sia-sia. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kita lompat ke ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, Paulus mengatakan apa? Kalau dalam kekristenan ini kita hanya mengharapkan berkat sekarang, kita enggak mengharapkan kemuliaan di masa yang akan datang, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, saya harus mengatakan bahwa kekristenan sekarang ini kekristenan leha-leha. Kekristenan santai-santai. Komitmen orang Kristen sekarang itu lemah, Bapak Ibu. Cari gereja itu yang sesuai dengan selera. Ya, datang terlambat, pulang lebih awal. Pokoknya aku seneng, kebutuhanku terpenuhi, aku dihibur, selesai. Kadang-kadang cari persekutuan juga seperti itu. Mau cari yang sesuai dengan kebutuhan, musiknya enak, khotbah lucu, ya kan gitu ya, seneng, nggak lama-lama. Dan gereja juga menuruti itu, makanya seperti kebaktian gereja setengah jam saja. Saudara, gereja ini tidak butuh komitmen, ya. Saudara cukup hadir aja, nikmati musik yang bagus, khotbah 10 menit, ya, tidak harus memberi persembahan. Enak gitu ya. Terus yakin masuk surga gitu. Bagaimana kalau kita buat promosi di depan sana? Gereja ini kebaktiannya maksimal 1 jam, puji-pujiannya setengah jam, khotbahnya 15 menit saja. Enggak ada persembahan, enggak ada komitmen harus dilakukan. Rame, saudara. Apalagi promosinya pendeta tamu A, B, C, D, ada penyanyinya, weh keren. Tapi apakah itu panggilan kita bergereja? Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal, memikul, baru mengikut dia. Gereja itu tempat kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul pasal 2, saya sudah sampaikan itu. Gereja itu tempat kita bertekun di dalam doa, bertekun di dalam persekutuan, bertekun untuk menolong, saling membantu, untuk bertumbuh dalam iman, untuk bagaimana kita ini menjalani kehidupan rohani kita. Bersekutu, bergereja artinya bagaimana kita bahu-membahu mengerjakan misi gereja, misi pendewasaan jemaat, misi penjangkauan jiwa-jiwa. Dan ini butuh komitmen, ini butuh pengorbanan Bapak Ibu. Tapi sekarang lemah komitmen seperti itu, tetapi tidak dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita ke gereja nggak mau menderita. Kalau diberi tugas, cari yang nggak ada tugas, kan begitu ya. Kalau diberi tanggung jawab, enggak mau. Loh, saudara, tidak bisa. Ikut Tuhan itu pasti menderita, ikut Tuhan itu pasti berkorban. Bergereja itu pasti kita berkorban karena kita mengerjakan panggilan Tuhan. Kita ini sama-sama mengerjakan panggilan Tuhan. Kita enggak cari enaknya sendiri, tapi bagaimana kita membangun diri bersama-sama menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Udah ada aminnya. Bapak Ibu punya komitmen untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan? Nah, 1 orang puji Tuhan. Tapi kalau saya tanya lagi pasti sudah semuanya. Amin? Nah, ya kan?
Ya, ini loh, Bapak Ibu, Paulus itu menderita loh Bapak Ibu ya. Loh, kalau kita nggak mengharapkan surga, kalau kita nggak mengharapkan kekekalan, kalau kita tidak mengharapkan hidup yang kekal, buat apa kita berjerih lelah? Buat apa kita ini berkorban? Buat apa kita ini bermisi? Buat apa Bapak Ibu? Coba kita lihat ayat yang ke-19 lagi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita bergereja mengikut Tuhan, artinya apa? Kita mengharapkan surga, mengharapkan kemuliaan, kita menjalankan misi Kristus, kita menjalankan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita paling malang, kita paling sia-sia. Coba kita baca ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, lihat, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau gak ada kebangkitan, buat apa kita susah-susah? Kita membangun ibadah, kita bangun pagi, pelatihan, musik, semuanya. Apa gunanya kalau kita tidak mengharapkan kekekalan itu? Gak ada gunanya. Apa gunanya saya ngotot di mimbar ini, kan begitu ya istilahnya begitu. Apa gunanya semua kita mempersiapkan? Paulus, kalau menurut pertimbangan manusia, buat apa aku karam kapal, buat apa aku dicambuk, buat apa aku menderita, buat apa aku ini susah, buat apa aku ini berkorban. Kita melakukan itu karena pengharapan kita tidak di bumi ini. Amin. Kita melakukan itu karena pengharapan kita ada di dalam kerajaan surga. Jadi jangan mau digeser Bapak Ibu dengan fokus kepada hal-hal duniawi ini. Memang daging ini mudah dibujuk. Tapi kalau kita nggak mengharapkan kekekalan, dalam setiap apa yang kita perbuat, kita orang yang paling malang. Tetapi kita yang mau berjerih lelah, kita yang mau berkorban, kita yang mau berkomitmen untuk melakukan misi Tuhan. Yakinlah, karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Jangan ngomong, oleh opo nang gereja, oleh opo berkorban, oleh opo repot-repot, oleh opo kita menderita. Saudara, kalau kita hanya mengharapkan berkat di dunia ini, kita paling malang. Kita melakukan semua pengorbanan sebab kita tahu ada kehidupan mulia di balik kematian kita. Amin. Ada kehidupan yang kekal. Dan itulah yang seharusnya menjadi penting bagi kita. Bagaimana kita merespon Dia yang telah bangkit, yang telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Tetapi bagi kita yang percaya, Dia datang untuk memberikan upah yang kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.